Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang ya sebelumnya maaf karena di sini bising sekali ya, agak mengganggu ya. Kebetulan saya nggak berada di rumah, ini di rumah mertua. Jadi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang ke-12 yaitu makalahnya tentang nilai-nilai pluralisme dan gender. Plur itu apa, gender itu apa, nanti bisa kita pelajari. Dan semisal ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA atau japri saya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Untuk penulisan makalah atau skripsi yang akan kita bahas yaitu tentang kesimpulan atau bab terakhir, bab penutup ya. Poin pertama yaitu kesimpulan. Oke, seperti ini kesimpulannya. Ada bahasa basi ya, memang biasa seperti ini. Ada bahasa basi dulu, kemudian ada poin 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai pembahasannya. Nanti disimpulkan di sini. Oke. Kita contohkan di makalah hak asasi manusia kemarin ya. Nah, ini. Triknya seperti ini. Kalau ingin biasanya yang pernah saya temukan itu teman-teman membuat kesimpulannya itu bukan berdasarkan dari menyimpulkan, maksudnya tinggal kopas saja. Jadi bukan kesimpulan, itu malah apa? Istilahnya mengetik ulang. Jadi gini, kebanyakan di kesimpulan itu diambil dari salah satu poin dalam dari poin pembahasan. Contohnya ini dimasukkan ke poin pertama, nanti ada lagi poin ini dimasukkan ke poin kedua. Itu saya kira kurang sip ya. Yang afdolnya, katakan afdolnya, kalau seperti itu ya boleh-boleh saja sih. Cuma yang namanya kesimpulan itu kan penyimpulan dari beberapa poin. Jadi poin ya semisal A, B, C, D ini dijadikan menjadi satu kalimat atau satu poin. Contohnya gini aja. Nah, ini ada poin A, B, C, kita simpulkan jadi satu. Ya sederhana saja. Mungkin contohnya gini. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Langsung ya. Hal ini didukung dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan, nah ini. Jadi kita membuat kesimpulan itu atas dasar kata-kata kita sendiri supaya ya tujuannya orang lain itu bisa paham gitu. Toh kalau sampean menjelaskan sesuatu, kalau sampean sendiri nggak paham, ya mustahil kalau orang lain paham, atau yang sampean jelaskan itu paham. Orang yang mendengarkan itu saya yakin mustahil untuk paham. Jadi sebisa mungkin dipahami dulu, dibaca dulu, kemudian membuat kesimpulan yang simpel dan enak untuk dipahami. Itu triknya dari kesimpulan. Ya itu tadi ya. HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya, dengan didukung dengan pasal 1 undang-undang ini dan seterusnya yang berbunyi ini. Oke, sudah paham ya? Oke. Poin yang kedua kita simpulkan lagi. Di sini ada ciri-ciri pokok, ciri-ciri HAM. Ya, poin yang kedua kita simpulkan lagi. Gini. Ya, tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Kemudian berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa, tidak bisa dilanggar, merupakan ciri-ciri hak asasi manusia. Kan simple ya. Mungkin
ya kita perlu latihan dalam membuat suatu kata-kata atau kalimat biar enak untuk dipahami oleh orang lain. Jadi kita membuat karya ilmiah itu jangan egois. Maksudnya kita kan biasanya itu kita membuat karya itu yang menilai kan orang lain. Kalau kita egois, istilahnya tidak memandang orang lain, tidak memandang istilahnya memanjakan orang lain yang menilai atau yang melihat itu, saya kira kurang untuk disebut dengan karya ilmiah. Jadi kalau semisal karya ilmiah, makalah dan yang lainnya itu sebisa mungkin dibuat kata-katanya dibuat dengan bahasa sendiri biar bisa dipahami kita maupun orang yang membaca makalah kita atau karya ilmiah kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk tugasnya nanti silakan membuat kesimpulan dari makalah yang saya bagikan, yaitu nilai-nilai pluralisme dan gender. Triknya ya tadi, dipahami dulu poin-poinnya baru dijadikan kesimpulan. Simpel kan? Oke, saya kira cukup ya. Untuk tugas yang berwajib tugas, jadi kelompok 10 dan 11 ya, karena kemarin belum ada tugas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.